Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali duduk di dalam majalisul zikir, majalisul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ada satu faedah dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis, jilid yang pertama halaman 55. Beliau rahimahullahu ta'ala membawakan ucapan Aban ibn Sulaim rahimahullahu ta'ala, tabi'in. Aban mengatakan, kalimatu hikmatin laka min akhika khairul laka min malin yu'tika. Kalimat yang benar yang diberikan oleh saudaramu itu lebih baik bagimu daripada harta. Kalimat yang hak, perkataan yang benar yang disampaikan kepadamu itu lebih berharga daripada harta. Kenapa? Li'annal mala yutghik. Karena harta itu bisa membuat engkau melampaui batas. Wal kalimah tuhdik. Adapun kalimat yang hak ini akan memberikanmu hidayah. Masya Allah. Jadi kalau ada pilihan di antara kita dikasih duit dengan dikasih ilmu yang benar, mana yang akan kita pilih? Ilmu. Karena itu tadi, kalau harta bisa membuat kita melampaui batas. Tapi kalau kalimat yang hak, ilmu yang hak akan memberikan kita hidayah. Subhanallah.
Maka sekarang banyak orang buat atau dalam video duit 50.000 dengan nasi 1 kotak. Pilih mana katanya. Yang milih duit 50.000 ya 50.000 dapatnya. Tapi begitu dikasih nasi ternyata apa? Nasi dapat, duit dapat. Atau dipilihin mau duit atau mushaf katanya. Yang pilih duit dapat duit. Kalau pilih mushaf duit dapat, mushaf dapat. Ini kan gambaran dunia. Tapi ini kalimat yang hak disampaikan kepada kita, ini jauh lebih berharga daripada harta. Karena itu harta ini yutghiq, bisa membuat kita melampaui batas. Adapun kalimat yang hak akan menunjuki kita kepada kebenaran. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Malam ini kita sambung masih di dalam pembahasan kitab Thamaratul Al-Amal. Buah dari ilmu adalah apa? Amal. Maksud kita berilmu supaya beramal. Baik, kita sambung sekarang pada pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Terakhir sampai mana kita kemarin? Walihada syuri'a lana. Taib, iqra' alaina Abu Abdullah Keroya. Ada mic-nya? Faedah belum ya? Belum faedahnya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa lihadha syuri'a lana an naqra'a fi surati al-Fatihati tilka ad-da'wati al-'azimati allati hiya ahammu ad-da'awati an naqra'a fi suratul Fatih suratul Fatih tilka ad-da'watal 'azimah tilka ad-da'watal 'azimah allati hiya ahammu ad-da'awati wa a'zamiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aywa. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل والمغضوب عليهم هم أهل العلم بلا عمل والضالون هم أهل العمل بلا عمل بلا علم. أحسنت بارك الله فيك. طيب معاشر الحاضرين رحمة الله سبحانه وتعالى, kita sudah ambil muqaddimah dari Al-Amrul Awal. Poin pertama yang menunjukkan bahwasanya maksud kita berilmu itu untuk beramal. Poin pertama yaitu al-ilmu wal amal maqsudul khalq. Ilmu dan amal adalah maksud Allah menciptakan kita. Jadi Allah menciptakan kita dengan 2 tujuan. Satu, kita mengilmui tentang Allah. Setelah kita mengilmui tentang Allah, kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, tauhid itu secara umum dibagi menjadi berapa? 2. Tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid ilmu dan berita. Nah, ilmu dan berita. Di sini masuk tauhid apa? Apa? Kita ilmui dan itu berita tentang Allah. Masuk tauhid apa di sini? Rububiyahnya Allah, perbuatan Allah di alam semesta. Masuk juga nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini kan kita ilmui, kemudian ini berita tentang siapa? Tentang Allah. Yang kedua, tauhid al-amali al-qasd wal iradah atau tauhidul amali. Tauhid praktik, tujuan wal iradah dan niat. Ini masuk tauhid apa?
ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, siapa yang berilmu dan beramal, berarti dia telah mewujudkan maksud Allah menciptakan dia di muka bumi. Ilmu dan amal. Taib. Nah, siapa yang punya ilmu tanpa amalan? Maghdub. Siapa yang punya ilmu tapi tidak ada praktik, maka dia apa? Maghdub. Baik, yang paling utama maghdub, Abdul Malik. Siapa yang paling utama maghdub itu? Malik? Apa? Nasrani. Saya apa? Abu Gobang ya maghdub? Oh, Yahudi. Ahsanta, al-Yahud. Kenapa Yahudi punya ilmu tapi tidak mengamalkan? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka diberikan Taurat, tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak mau mengikuti. Lebih jelas lagi dalam suratul Jumu'ah, mathalul ladzina hummilut Taurat. Perumpamaan orang-orang diberikan Taurat, thumma lam yahmiluha, ay thumma lam ya'malu biha, lantas tidak mengamalkan Taurat itu, kamathalil himari yahmilu asfara, bagaikan keledai yang memikul, apa artinya? Tidak paham apa yang dia bawa. Taib. Siapa yang punya amalan tapi tidak punya ilmu? Dhalun. Itu orang apa? Sesat. Abdul Hamid, siapa yang terdepan orang sesat disebut oleh ulama tafsir dalam ayat ini? Dahlin. Allahu Akbar. Bukan Nasrani, Nasrani. Taib. Nasrani. Mereka punya apa? Mereka punya amalan tetapi tidak punya dalil. Taib. Nah, lalu di sini dibawakan para hadirin. Walihadza syuri'a lana. Oleh karena itu disyariatkan bagi kita an naqra'a fi suratil Fatihah, untuk kita baca dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu disyariatkan untuk kita baca dalam suratul Fatihah tilka da'watul azimah, doa yang sangat agung. Doa yang sangat agung. Allati hiya ahammud da'awati wa a'zamuha, yang merupakan doa yang paling penting dan doa paling agung. Bahkan kalau boleh kita katakan satu-satunya doa yang menjadi rukun dalam sholat. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ayo, coba. Subhana rabbiyal azim. Sunnahkah, wajibkah, rukunkah? Alwi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Aja Tommy, sunnah, wajib, rukun. Apa? Wajib. At-tasbihat wajib. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih
ad-dajjal. Alimuddin. Apa? Sunnah? Apa? Wajib. Baik, ihdinas siratal mustaqim. Sunnahkah, wajibkah, rukunkah? Rukun. Tidak ada dalam salat doa yang rukun kecuali ini. Maka disebabnya, oleh karena itu disyariatkan bagi kita untuk membaca dalam suratul Fatihah doa yang sangat agung, yang merupakan doa paling penting dan doa yang paling besar. Itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, bukan pula jalannya orang-orang yang bukanlah jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Di sini penjelasannya. Fal mun'amu alaihim hum ahlul ilmi wal amal. Yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, mereka yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ini yang mendapat nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti apa para hadirin? Di dalam suratul Fatihah ini ada 3 kelompok. 2 baina tarafai naqid, 2 kelompok yang berseberangan. Yang ketiga kelompok wasatiyah, kelompok yang tengah-tengah. Baik, kita ambil ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi disebutkan jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Diterangkan dalam surat An-Nisa, minan nabiyyin wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, merekalah orang-orang diberikan kenikmatan bersama para nabi, atau dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Nah, ini dia yang an'amta alaihim tuh. Siapa? Para nabi, kemudian siddiqin, kemudian apa? Syuhada, kemudian siapa? Salihin. Minan nabiyyin, yang paling depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-siddiqin, yang paling depan siapa? Abu Bakar. Wasyuhada, yang paling depan siapa? Umar dan Uthman. Ingat loh, Umar Uthman ini mati syahid loh, padahal matinya di atas kasur. Umar dibunuh, Uthman pun dibunuh. Umar dibunuh oleh Majusi, Uthman dibunuh oleh Khawarij. Ali pun dibunuh oleh Khawarij. Subhanallah. Nah, ini kelompok pertama, an'amta alaihim. Siapa mereka? Yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Kelompok yang kedua, maghdubi alaihim. Mereka hanya punya ilmu tapi tidak ada pengamalan. Yang ketiga, dhalin. Mereka hanya punya amalan tanpa dalil, tanpa ilmu. Taib. Maka di sini dikatakan, fal mun'amu alaihim hum ahlul ilmi wal amal. Orang yang diberikan kenikmatan itu mereka adalah orang-orang berilmu dan beramal. Wal maghdubu alaihim, yang dimurkai oleh Allah, hum ahlul ilmi bila amal. Mereka yang punya ilmu tanpa amalan. Wadhdallun, dan yang sesat adalah hum ahlul amal bila mereka yang rajin beramal tapi tanpa ilmu. Subhanallah. Apa pilihan kita? Tidak ada lain kecuali apa yang kita minta
siratal ladzina an'amta alaihim. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, sebagaimana dibawakan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya jilid 7 halaman 12. Apa kata Ibnu Mubarak? Qala su'ila Sufyanul Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, talabul ilmi ahabbu ilaika ya Aba Abdillah awil amal. Hai Abu Abdillah, apakah menuntut ilmu lebih engkau cintai atau mempraktikkan ilmu? Mana lebih engkau cintai wahai Sufyan? Menuntut ilmu atau mempraktikkan ilmu? Apa jawaban beliau? Faqala, beliau menjawab, innama yuradu al-il lil amal. Sesungguhnya maksud belajar itu adalah untuk beramal. Sesungguhnya maksud kita menuntut ilmu itu supaya apa? Dipraktikkan. La tada' talabal ilmi lil amal. Jangan berhenti menuntut ilmu dengan alasan supaya mengamalkan ilmu. Wala tada'il amal li talabil ilm. Jangan pula meninggalkan praktik ilmu dengan alasan sibuk menuntut ilmu. Jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh kita beralasan, ayo kita nuntut ilmu. Siwah tau tabeneman buik tegawe. Yang sudah kita tahu saja belum habis. Ini syubhat. Atau apa? Ya. Jangan saja beramal, ayo menuntut ilmu. Tidak. Yang benar itu kita belajar untuk mengamalkan. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wajalla, ini mirip dengan ucapannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Dan di sini nampak bahayanya orang meninggalkan ilmu. Apa kata Ibnu Mubarak, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, man abadallah bighairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dalil, ingat ini, tanpa apa? Ini ilmu di sini dalil. Qala Allah wa qala Rasuluh. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dalil akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lalu beliau mengatakan, utlubul ilm talaban la yadhurru bil ibadah. Tuntutlah ilmu itu, tetapi jangan sampai memudaratkan praktik ilmu. Watlubul ibadah, beribadahlah, praktikkan ilmu itu, talaban la yadhurru bil ilm, dengan jangan sampai memudaratkan menuntut ilmu. Kenapa? Fa inna qauman tarakul ilm, karena ada suatu kaum meninggalkan ilmu. Suatu kaum meninggalkan apa? Ilmu. Fa kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka memberontak dengan pedang mereka terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya. Bahayanya meninggalkan ilmu dengan alasan sibuk mengamalkan ilmu. Hati-hati para jamaah. Ini yang terjadi pada kelompok Khawarij. Alasannya apa? Sibuk mengamalkan ilmu. Padahal apa kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala? Talabul ilm huwal amal. Menuntut ilmu itu bagian dari praktik ilmu. Ingat nih para jamaah, menuntut ilmu ini kita mempraktikkan apa?
Mempraktikkan ilmu. Tapi enggak ada mempraktikkan ilmu bagian menuntut ilmu, enggak ada. Kalau menuntut ilmu bagian dari mengamalkan ilmu. Enggak ada keterangannya mengamalkan ilmu bagian dari menuntut ilmu. Jangan dibalik. Taib. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi ini dia 3 kelompok yang disebut oleh Allah dalam suratul Fatihah. Ibnu Rajab mengungkapkan, demikian Ibnu Qayyim mengungkapkan, inilah dia ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin jazaa'u man khalafa at-tauhid. Balasan orang yang menyelisihi tauhid. Maghdub dhallun. Taib. Nukammil. Kita lanjutkan. Iqra alaina, bacakan kita. Haji Abdus Salam, iqra. Walihadza qala Sufyan ibn Uyainah. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, walihadza qala Sufyan ibn Uyainah Qala Sufyanu ibnu Uyainah rahimahullahu, man fasada min ulama'ina fa fihi sabahun minal yahudi. Wa man fasada min ibadina min ubadina fa fihi sabahum minan nasara. Aywa. Li annal yahuda indahum ilmun la ya'maluna bihi. Aywa. Kama qala Allahu Ta'ala, masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari. Al-Jum'ah ayat 5. Lam yahmiluha lam ya'malu biha. Hafizuha wa fahimu ma dallat alaihi walakinnahum lam ya'malu biha. Tayyib. Di sini al-musannif membawakan syahid, bukti bahwasanya yang punya ilmu tanpa amalan maghdub, yang punya amalan tanpa ilmu dhal. Itu ucapan Sufyan ibn Uyainah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Ulama-ulama kita yang rusak ada kemiripannya dengan Yahudi. La ilaha illallah. Apa artinya? Orang-orang alim agama ini tahu yang benar tapi tidak mengamalkannya dengan berbagai macam alasan. Apa alasannya? Takut. Apa alasannya? Nanti ditinggal orang. Apa alasannya? Nanti dicela. Apa alasannya? Ini orang ngundang ita. Apa alasannya? Mbilinna ita. Apa alasannya? Ini orang denger ita. Dengan berbagai macam alasan. Ini namanya gara-gara itu dia tidak mengamalkan ilmu yang hak dia ketahui, maka ada miripnya seperti orang Yahudi. Ada kemiripannya seperti siapa? Yahudi. La ilaha illallah. Sebaliknya, wa man fasada min ubadina, ahli ibadah kita yang rusak. Apa artinya? Mereka rajin ibadah tapi enggak punya dalil. Fa fihi syabahun minan nasara, maka ada kemiripannya dengan orang Nasrani. Rajin beramal tapi tanpa ilmu. Lalu apa kata Sufyan? Li'anna an-nasara abadu bighairi ilmin. Orang Nasrani itu beribadah tanpa ilmu. Wal yahuda dan Yahudi araful haqqa wa adalu anhu. Mereka tahu yang benar tetapi berpaling dari kebenaran. Ini dibawa oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan. Ini kalimat ini perkataan Sufyan ibn Uyainah dibawakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan. Taib. Yahudi para hadirin.
diserupakan oleh Allah apa? Dengan keledai mikul kitab. Nah, di sini dikatakan li'anna al-yahuda indahum ilmun la ya'malu nabi. Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Seperti firman Allah suratul Jumu'ah ayat yang kelima. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat. Apa arti diberikan? Hafidhuha wa fahimu ma dallat alaih. Mereka hafal, tahu kandungannya. Lam yahmiluha, tetapi tidak dipraktikkan. Maka mirip seperti keledai mikul kitab. Pertanyaannya, apakah ayat ini khusus untuk Yahudi? Enggak. Siapapun yang diberikan kitab oleh Allah, dia faham, dia tahu, tapi tidak diamalkan, samalah dia keledai mikul kitab. Maka apa kata para ulama kita? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang menjadi ukuran itu keumuman lafaz, bukan kekhususan iya, yang dituju pertama oleh ayatnya siapa? Yahudi. Tapi bukan berarti orang Islam nggak kena. Akan kena orang Islam kalau sifatnya seperti Yahudi. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Baik. Kita lanjut. Akmil Muhammad, tafadhal. Wa man fasada min ubadina. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa man fasada min ubadina fa fihi shabahun min an-nasara لأن النصارى أهل بدع وإحداث وعبادة ما أنزل الله وإحداث وعبادات ما أنزل الله وعبادات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ولم يشرعها جل وعلا لعباده ولم يأذن سبحانه وتعالى لعباده بها. Baik. Dan barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, artinya apa? Rajin ibadah tanpa ini namanya rusak. Raja punya ilmu tetapi tidak mengamalkan, ini namanya rusak. Tapi rusaknya dari segi apa? Amalan. Baik, di sini rajin ibadah tapi enggak punya ilmu, mirip seperti Nasrani. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani itu ahli bid'ah, pintar buat cara ibadah, ya, rajin ibadah, tapi tidak ada dalilnya. Ma anzalallahu biha min sultan, tidak ada bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak disyariatkan oleh Allah untuk hambanya, tidak diizinkan oleh Allah untuk hambanya. Maka mereka itu ahli bid'ah. Ahli apa? Ahli bid'ah. Maka hati-hati, betapa banyak sekarang ini bid'ah dalam Islam mencontoh siapa? Mencontoh apa? Nasrani. Hati-hati para jamaah. Hati-hati kaum muslimin. Betapa banyak bid'ah di tengah kaum muslimin mencontoh orang-orang Nasrani. Tiba tahun baru, niup trompet. Untung saja bukan malaikat yang niupan kita sangka kalah, bukan buih itu. Ya, dan yang lainnya. Iya, sahabat, peristiwa-peristiwa ada dalam Islam. Tapi tidak ada peringatan-peringatan itu dalam Islam. Dalam Islam itu yang dimeriahkan, yang diagungkan hanya 2 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, yang lain gak ada. Paling banter hari Jumat. Tapi yang lainnya melabelkan padanya agama, ini lebih dekat kepada mencontoh luar Islam daripada kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
fawaid yang bisa kita ambil dari pembahasan pertama ini. Yang pertama, itsbatul hikmati fima yashra'uhu subhanahu wa fima yakhluquh. Penetapan hikmah dalam setiap apa yang disyariatkan oleh Allah dan apa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang Allah syariatkan pasti punya hikmah. Apapun yang Allah ciptakan pasti juga punya hikmah. Wa hadhil hikmatu qad takunu ma'lumatun lana wa qad takunu majhulah. Tetapi hikmah ini terkadang kita tahu, terkadang juga kita tidak tahu. Contoh, sholat zuhur berapa disyariatkan? Tahu kita hikmahnya? Enggak tahu. Enggak tahu kita hikmahnya. Ya. Enggak tahu kita hikmahnya, apa hikmahnya. Baik, disyariatkan puasa? Tahu kita hikmahnya? Tahu. Salah satunya kesehatan. Tahu kita. Nah, jadi apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan berupa ajaran-ajaran ini, maupun perintah maupun larangan. Contoh lain, babi haram, ternyata hikmahnya luar biasa diharamkan. Betapa banyak penyakit di dalam apa? Babi itu, betapa banyak cacing, betapa banyak ini, betapa banyak ini. Tahu kita hikmahnya. Jadi apa yang disyariatkan, apa diciptakan punya hikmah. Sekarang, apa hikmah kita diciptakan di muka bumi? Tahu, mengenalnya dan beribadah. Nah, jadi apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah ciptakan itu punya tetapi kadang kita tahu, terkadang kita tidak tahu. Wa qad takunu ma'lumah li ba'dhin nas. Terkadang sebagian orang tahu, duna ba'dhin, tetapi sebagian tidak tahu. Hasaba ma yu'tihimullah minal ilm wal faham, sesuai dengan ilmu dan pemahaman yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Ini dia poin yang pertama para hadirin. Jadi kita wajib mengimani apa yang Allah perintahkan dan larang pasti punya hikmah. Apa yang Allah ciptakan juga pasti punya hikmah. Tetapi kadang kita tahu, kadang tidak tahu. Atau kadang sebagian yang tahu, sebagiannya tidak tahu. Tergantung ilmu, tergantung pemahaman yang Allah Azza wa Jalla berikan pada seseorang. Contoh lain lebih dekat lagi. Allah setiap menurunkan penyakit akan ada apa? Obatnya. Tapi ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tergantung ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Nah, tapi dalam bab agama, kita beribadah karena ada dalil, bukan beribadah karena tahu hikmah. Ini penting ini para jamaah. Tapi dalam bab syariat, kita beribadah karena ada dalil, bukan beribadah karena ada hikmah yang kita ketahui. Baik, faedah yang kedua. Al-khalqu makhluquna li ghayatin wahidah. Makhluk ini diciptakan dengan satu tujuan. Wahiyal ibtila, yaitu diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi para hadirin, makhluk ini diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan, yaitu untuk diberikan ujian. Sebagaimana suratul Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi kita diciptakan nih satu tujuan, diuji. Liyabluwakum ayyukum, siapa yang terbaik amalannya. Nah, muncullah yang terbaik itu yang ikhlas dan
ittiba. Siapa yang ikhlas dan ittiba, berarti dia yang lulus ujian. Jadi makhluk ini diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan, yaitu apa? Untuk diuji. Sebagaimana suratul Mulk ayat kedua, ya, liyabluwakum, yaitu al-ibtila, ay al-ikhtibar. Allah ingin menguji kita, ya, yakunu fi ubudiyatihi, ujian dalam penghambaan kepadanya, ujian dalam ibadah kepadanya. Hal ya'buduhu wahdahu la syarikalah am ittakhadha alihatan ukhra. Apakah kita beribadah hanya kepada Allah semata, atau kita membuat Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla? Ini poin nomor 2 para jamaah. Jadi ingat, tujuan kita diciptakan satu. Untuk apa? Apa ujiannya? Apakah kita beribadah hanya kepadanya atau tidak? Lahir apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, ikhlas dan ittiba. Faedah yang ketiga, hadhil ghayah azimah. Tujuan ini sangat agung. Lakin yahtajul insan ila man yubassiruhu hadhil ghayah. Tetapi manusia memerlukan orang yang menjelaskan kepadanya tujuan ini. Ujian, ibadah adalah tujuan paling agung. Tapi apa? Kita perlu siapa yang menunjuki kita. Ini masalahnya sekarang para jemaah. Jadi siapa yang menunjuki kita ibadah itu? Kenapa? Buktinya dalam kehidupan kita yang dulu-dulu banyak yang tidak ketemu kan tujuan ini. Kenapa? Yang menunjukinya belum tepat. Jadi kita ini ya, untuk menggapai tujuan ini memerlukan apa? Penuntun. Memerlukan pembimbing. Wa yu'allimuhul hikmah min khalqihi, yang mengajarkan kita apa hikmah kita diciptakan. Kita perlu pembimbing, kita perlu penuntun yang mengajarkan kita apa hikmah kita diciptakan di dalam semesta ini. Wa yu'allimuhu kaifa yasilu ila ibadati rabbih alal wajhi alladhi yurdillah azza wa jalla. Penuntun yang mengajarkan kita bagaimana kita ibadah kepada Allah dengan cara yang diridhai. Faba'athallahu rusula, maka Allah azza wa jalla mengutus para rasul. Nah ini dia. Berarti apa para jamaah? Tujuan yang agung, ya. Ini tujuan yang agung memerlukan pembimbing yang menjelaskan kepada kita hikmah kita diciptakan, yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita untuk beribadah. Siapa mereka? Para nabi dan para rasul. Setelah para nabi dan para rasul, para warathatul anbiya, ulama-ulama pewaris nabi. Ini pembimbing kita. Maka disinilah pentingnya inna hadzal ilma din. Ilmu ini agama. Lihat dari mana engkau mengambil. Kenapa? Tidak semua orang-orang yang alim itu akan menunjuki umat tujuan ini. Kalau alimnya Rabbani, kalau alimnya itu benar-benar warasatul anbiya, ditunjukilah kita tujuan ini. Pasti dia mendakwakan apa tahu? Tauhid. Pasti mengajak umat kepada sunnah. Kenapa? Karena mereka penyambung lisannya para nabi dan para
para rasul. Faedah yang keempat, doaul fatihati anfa'ud doa. Doa al-fatihah adalah doa yang paling bermanfaat. Wa a'zamuh, doa yang paling agung. Wa atqanuh, doa, wa ahkamuh, doa yang paling bijak atau paling mantap. Doa al-fatihah itu doa paling agung, doa paling bermanfaat, doa yang paling mantap. Kenapa demikian? Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa pada jilid 8 halaman 215. Syekhul Islam berkata, "Walihadza kana anfa'ud du'a wa a'zamuhu wa ahkamuh doa al-Fatihah." Oleh karena itu doa yang paling bermanfaat, paling agung, paling mantap, doa al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut. Fa innahu idza hadahu ila sirat, sebab apabila seseorang ditunjuki jalan yang lurus. Ini poinnya para jamaah. Jadi kenapa doa Fatihah ini paling agung, paling bermanfaat, paling mantap? Sebab apabila seseorang ditunjuki kepada jalan yang lurus, a'anahu ala ta'atih, Allah bantu dia untuk taat. Satu. Wa tarki ma'siyatih, Allah bantu dia meninggalkan maksiat. Tiga. Falam yusibhu syarrun la fid dunya wala fil akhirah, dia tidak bakalan tertimpa keburukan dunia maupun akhirat. Nah, itu sebabnya kenapa doa ini doa paling agung, doa paling bermanfaat, doa paling paten, paling mantap. Karena siapa yang Allah tunjuki kepada jalan yang lurus, Allah bantu dia apa? Taat. Allah bantu dia meninggalkan maksiat. Tidak akan ditimpa keburukan, kejelekan, kemalangan dunia dan akhirat. Kenapa? An'amta alaihim. Sedangkan kita sebut tadi, siapa an'amta alaihim? Para nabi. Kemudian Siddiq, kemudian syuhada, kemudian salihin. Mukaddimahnya orang saleh itu para sahabat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai poin pertama malam ini. Insyaallah malam Jumat berikutnya al-amru tsani, poin yang kedua, al-abdu mas'ulun an ilmihi madza amila bihi. Seorang hamba akan ditanya tentang ilmu yang sudah dia pelajari, bagaimana praktiknya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan dulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para tulab, ihda'u. Perhatikan. Mengenai doa setelah sami'allahu liman hamidah, doa tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apakah ada dalilnya? Ya jelas. Ini riwayatnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang mengucapkan doa ini maka akan berlomba-lomba 30 malaikat yang berlomba mencatat kalimat tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada konser musik di lapangan hari Jumat. Masuk sholat Jumat, panitia menyelenggarakan sholat Jumat di lapangan. Bagaimana seperti ini? Kita katakan ya tetap dia Jumatan, namun dia tinggalkan musik. Ya, kenapa Jumatan itu kewajiban? Meninggalkan musik juga kewajiban. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya antara musik dengan Quran itu tidak bisa bersatu. Ya, antara musik dengan Quran tidak bisa bersatu dalam agama. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Ya. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia. Apa? Perkataan yang sia-sia. Apa kata para ulama kita? Allah ungkapkan ya nyanyian itu dengan yashtari. Namanya yashtari itu terjadi tukar menukar. Enggak mungkin barang dapat duitnya balik, enggak ada. Berarti apa? Siapa yang beli ya atau siapa yang menukarkan Quran dengan musik, dengan nyanyian, maka entah dia dapat nyanyian atau dan akibatnya Qurannya hilang. Gak mungkin kumpul antara Quran dengan nyanyian tersebut, karena Allah ungkapkan dengan yashtari, tukar menukar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan, Mami. Ndek kita terkena dengan ayat ini, masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Kita lalu nuntut ilmu, lalu sholat di perjalanan, sehingga kita tinggalkan sholat sunnah ba'dal maghrib, sehingga Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ini apakah tidak kita kena dengan ayat ini? Perjalanan itu berarti perjalanan kalau itu dengan durasi yang panjang kita berjalan, maka tentu orang yang perjalanan itu digugurkan baginya sholat rawatib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Gobang. Ya, arak saya dong Ustaz, masalah beramal tanpa ilmu atau beribadah ilmu. Lego kabi sok tagawi na luwe on kata Ustaz. Laun be terserah tipe Allah. Laun yang ngeroki arak be so ngentang ye tak na kata Pak Kanggo seperti ini Ustaz. Ini adalah ucapan orang jahil. Ya, ucapan orang jahil, tidak punya ilmu, maka dia belajar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum mempelajari ilmu, berteman, ilmu karir, serta ilmu mempengaruhi orang lain dari buku tulis orang-orang kafir? Pertama, hal yang bermanfaat tidak ada masalah, hatta itu dari orang kafir, dan tidak berkaitan dengan urusan agama, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita sudah sebutkan bahwasanya
raja-raja kafir saat itu tidak menerima surat kecuali ada cap stempel. Akhirnya Nabi pun buat cincin untuk cap stempel. Kan ini orang kafir yang, jadi tidak mengapa kita mengambil hal-hal yang berguna ya, yang ada pada orang kafir, asal itu bukan berkaitan urusan apa? Agama. Wallahu taala ala wa alam. Baik, Pak Guru, ada pertanyaan Pak Guru? Untuk menggapai an'amta alaihim itu Ustaz adalah hamba yang mengumpulkan ilmu dan amal Ustaz. Tapi ada beberapa syariat yang kadang kita ilmui tapi kita dengan qadarullah tidak bisa mengamalkan. Apa kita tidak masuk dalam yang tadi itu Ustaz, yang baik, dol itu? Seberapa kedekatan kita atau seberapa pengamalan kita, seukuran itu kedekatan kita. Seberapa kita meninggalkan, ya seperti itulah kadar kita menjauh dari an'amta alaihim itu. Nah, itulah sebabnya di sini kadar iman itu tidak ada yang sama, tapi bergantung kepada kedekatan tersebut. Maka itu sebabnya Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadisnya, akan masuk surga dan keluar dari api neraka yang ya ada iman di hatinya seukuran biji gandum. Bergantung pada ukuran. Tapi semuanya akan masuk surga asal dia punya tauhid yang benar. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin wa fi qalbihi mithqala burratin. Allah taala ala wa alam. Baik. Ya. Boleh, selama itu sabit dari Nabi, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dahlin, ada Sunul? Abu Sahab ada? Alhamdulillah. Nah, masalah dunia ini, jari arak dengan dengan B nih, dengan naimal bareng kembali wah tetangga, iya masang selang kan no bagus. Jadi tono dengan tembet ai le selang no lagu aku yang jauh nginku bait dengan tono, jadi tedok aku naponga ku temang le bale baino kadungku si sholat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ini namanya mencuri air. Boleh bareng telangan ini. Berarti mana? Jadi maksud gula kita babadak atau? Ya haruslah. Dari menurut gula babadak, bagaimana sholat kita itu? Sholatnya sah tetapi berdosa nyuri air. Masya Allah. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, silahkan. Ya mantap. Barakallahu fiik. Surat Al-Maidah ayat 9 Ustaz. Wa'adallahul ladzina amanu wa amilus salihati lahum magfiratum wa ajruhum azim. Ulangin adeng-adeng jelu. Adeng-adeng. Benar bacaannya tadi Faratullah? Belum. Oh, salah katanya no. Wa'adallahul ladzina amanu minkum wa amilus salihati lahum
maghfirahum lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah janjikan orang-orang bertauhid dan ittiba' sunnah maghfirah, ampunan, dan bagi mereka pahala yang besar. Inilah dia hebatnya ketika orang bertauhid, ya. Hei, walad. Masya Allah. Pasang telinganya, jaga adabnya. Ini sekali diomongin 2 enggak mau, 3 kali nggak mau. Ya. Jadi inilah dia hebatnya ketika orang itu bertauhid, ketika orang itu amilus salihat di atas sunnah, maka sekecil apapun amalannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Abu Sahab. No le muria. Diam weh. Hadis Ustaz. Karena sallallahu alaihi wasallam yadulul hala'a fahmilu ana wa gulamun nahwi mimma wa amdatam mimma fayastanji bil ma'i. Apa berita ini? Ulang. Ada yang enggak baca rekat hurufnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadkhulul hala'a. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a. Fahmilu ana. Yadkhulul khala'a artinya masuk ke kamar kecil. Wa gulamun. Fa ahmilu ana wa gulamun, aku beserta ada hamba sahaya membawa idawatan min ma, 1 ember air. Terus wa anzatan, wa anazatan, dan 1 tombak. Fayastanji bil ma'i. Fayastanji bil ma, maka Nabi istinja menggunakan air. Enggak, nih ya wah ini. Dia tahu nafsirang lebih sih ini. Dan ini sudah menunjukkan paling afdol istinja itu menggunakan apa? Air. Meskipun boleh juga menggunakan batu. Tapi kalau batu harus ganjil. Kalau air enggak harus ganjil. Kalau air harus bersih. Ini bedanya para hadirin. Kalau air harus bersih, kalau batu harus ganjil. Tidak ada mudarat dan tidak ada bahaya. Andai kata masih tersisa sedikit. Kenapa? Nggak mungkin batu itu akan membersihkan semuanya. Nggak mungkin. Maka menggunakan batu ini menjadi rukhsah keringanan. Nah, baik. Kalau menggunakan batu, apa namanya? Senul. Kalau air istinja. Memediki apa namanya kalau batu? Apa? Istijmar. Dari kata jimar, ramyul jimar, melontar jumrah. Tayyib, barakallahu fikum. Senul terakhir. Fadhal, anta dulu. Kalau ada penambahan dalam salat, sujud sahwinya sebelum apa sesudah. Kalau ada penambahan atau ada kekurangan dan ingatnya setelah salam, maka sujud sahwinya setelah salam. Sebagaimana Nabi salat zuhur 5 rakaat, diingatkan setelah salam salat kita 5, maka Nabi duduk langsung sujud sahwi 2 kali kemudian salam. Wallahu taala ala wa alam. Senul. Siwah tengah ngaji yo sang jarang teng ngelakuang
ndek ta berilmu kok ta lakuang perbuatan no. Aku nakain aja berilmu itu aku jarang ta malangan jong menjid dari ndek kita termasuk Nasrani Ustaz. Enggak aja nah. Berilmu tapi jongjit katanya. Ndek kita Nasrani kan. Barak mambu-mambu ini aja nah. Ya, kita berusaha. Enggak ada kita yang sempurna para jemaah, enggak ada. Tapi apa? Kita berusaha. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok pagi kita sambung di markas. Kemudian khutbah Jumat di Dasan Montong, maghrib isya di Babus Salam Dasalian insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.